sholat malam, baca Quran, sedekah, ternyata gugur, hancur, lebur seketika, lenyap ketika tidak berakhlak pada saudaranya, tidak menyakiti tetangga maupun saudaranya. Jadi akhlak ini. Dan untuk itulah kita sekarang jadi mengerti apa tujuan utama dari diutusnya Rasulullah. Innama bu'itsu, kata Nabi, apa? Makarimah akhlak. Aku diutus Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Porsi terbesar murid Kitab Cimahi belajar 7 tahun lebih kurang, dari awal 1 hingga mulai 4. Porsi besarnya adalah untuk belajar akhlak, adab. Karena akhlak dan adab cerminan iman. Kalau kita sedang bercermin di kaca tadi pagi sebelum berangkat ke Kuta, ketika kita bercermin, ada bayangan kita di cermin. Nah, bayangan itulah yang disebut dengan akhlak. Atau bisa dibalik, itulah imannya. Kita akhlaknya, itu imannya. Kalau kita imannya, itu akhlaknya. Artinya bayangan dengan benda akan selalu apa? Sama persis, nggak beda. Mengalahkan saudara kembar identik. Yang kembar identik saja selalu ada bedanya. Sidik jarinya beda, kornea mata beda, bahkan dari sisi fisik tubuhnya selalu ada yang beda. Tapi di cermin, ya itulah bayangan kita. Jika imannya baik, akhlaknya mesti baik. Jika akhlaknya bagus, pasti imannya bagus. Kalian 7 tahun di Kuta bukan semata-mata nyari temen seangkatan naik graduate-graduatean, enggak. Di Kuta 7 tahun bukan ngoleksi hafalan Quran sejuz, 3 juz, 5, 7, 10, bukan. Di Kuta 7 tahun belajar bukan nyari teman yang sehobi, bukan. Kita semua belajar 7 tahun, porsi besarnya apa tadi? Belajar memperbaiki akhlak supaya mendekati akhlaknya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan. Nah, untuk menguatkan Ustaz tambahkan. Dulu pernah saya bilang, kalau kita disenangi orang atau dibenci orang, disenangi bukan tujuan kita hidup. Disenangi orang, dibenci orang bukan sesuatu yang harus kita hindari. Namun obsesi besar kita, cita-cita tertinggi kita disukai siapa? Allah dan Rasul. Kalau kemudian nanti kita disenangi orang karena perbuatan baik kita, itu bonus, bukan tujuan. Kalau ternyata nanti orang benci kita karena berbuat baik di jalan kebenaran, itu resiko, bukan harus dihindari. Kalau disukai orang karena baik, itu bonus. Nah, namun sekuat tenaga kita juga harus menghindarkan diri agar meminimalisir tidak dibenci orang. Ada satu penyakit yang harus sama-sama kita hindari. Berapa penyakit? Only one. Only atau just? Kalau just mah ada hujan ya, jus, ada apa lagi? Hanya satu, yaitu penyakit
Coba baca bareng-bareng. Penyakit apa? TENGIR. Penyakit apa? Ada huruf yang titik-titik-titik, aku harus menyebalkannya. Itu menyebalkan. Ini ada Y-nya, menyebalkan. Apa menyebalkan? Pada orang yang menjengkelkan dalam kurung tengil. Namun ternyata tengil juga ada kepanjangannya. T-nya berkaitan Arab nih. T-nya adalah takabur. Orang yang menyebalkan adalah setiap mereka yang takabur. Takabur, yang takabur. Siapa yang tahu arti takabur? Takabur apa artinya? Sombong. Ari sombong apa artinya? Balaga. Tidak menerima kebenaran. Apa? Merendahkan orang lain. Apa lagi sombong? Sombong, sok belagu pada orang, tapi kosong. Sombong, takabur. Dalam hadis tersebut menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang sombong akan ketahuan dari apanya? Dari sikap, dari tutur kata, cara dia melihat kelihatan yang sombong, cara dia tersenyum dan tertawa ketahuan. Coba kasih contoh. Jalannya orang sombong. Gak bisa, karena kita bukan. Gak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya, dadanya ada kesombongan meskipun sebesar darah. Darah sangat amat kecil, benda mikroskopik. Akan dilihat kalau pakai alat namanya mikroskop. Kedua, huruf kedua ada apa dari tengil? E. Apa kepanjangan E? Egois. Apa huruf kedua? Egois. Egois itu apa ya? Ingin selalu menang sendiri, picik, orang lain selalu salah. Kalau dia duduk ingin dapat tempat yang paling istimewa, padahal dia orang biasa, egois. Semua dia ingin menang terus. Orang yang macam ini mau berteman dengan orang tengil. Huruf ketiga ada N. Apa N kira-kira? Mimah. Terima kasih sudah mencoba menerka, tapi bukan itu. Nafsu. Dikit lagi. Nakal. Udah tinggal dikit lagi. Dikit lagi. Udah benar. Sudah. Betul jawabannya. Norak. Norak. Pernah dengar kalimat norak? Norak artinya ini norak bisa disikap,
Nora bisa di pakaian. Nora adalah suatu pemandangan yang mengherankan, aneh, yang terlihat, yang terdengar aneh, heran, karena berlebihan sehingga tidak sesuai dengan situasi maupun kondisi, terlebih lagi tidak sesuai dengan syariat. Nora, kita sebagai anak muslim, orang muslim, tapi kalau dia berkata buruk lisannya, Nora. Setelah itu hari Senin seragam kutabli kan umumnya coklat krem, tapi tiba-tiba ke kutab ada yang pakai pakaian badut. Nah itu namanya Nora, tidak sesuai dengan norma. Begitupun syariat, kita bicara buruk, Nora. Kita benci ke teman, Nora. Kita tidak sholat, Nora. Tidak memaafkan, Nora. Mencuri, Nora. Membuli, Nora. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak selaras. Laki-laki pakai baju perempuan, Nora. Perempuan pakai baju laki, Nora. Tidak sesuai, itu Nora. Orang yang Nora, dia menyebar. Yang ke berapa ini? Sekarang ada G-nya digabung sama N. Tapi emang agak nggak nyambung kalau yang ini. Dengki. Ya ada N-nya lah. Hasad. Di surah Al-Alaq kita sudah berlindung pada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung pada Allah dari orang yang dengki apabila dia. Nah, kalau kita berlindung dari orang dengki, kita harus lebih berlindung lagi menjadi pendengki. Dengki teh naon? Dengki adalah sikap tercela yang menginginkan nikmat yang didapat oleh orang lain. Kalau orang lain mendapatkan kecelakaan, dia senang. Orang lain jatuh, tersungkur, teruji, dapat musibah, dia senang. Berikutnya ada I. Waktunya habis nih, saya bookingan ini. I yaitu iri. Muslimah tahu iri? Kalau kita diangkut, Bang, iri Bang. Iri adalah sikap mirip dengki. Namun iri di dalam syariat ada yang dibolehkan. Contohnya iri ke siapa? Ketiga orang atau kedua orang. Satu, iri kepada orang yang Allah anugerahkan ilmu. Kemudian ia jadikan ilmu tersebut diajarkan pada orang lain siang dan malam. Lan asada illa fitnatain. Di antaranya itu, kalau kalian lihat orang alim ngajari orang siang malam karena Allah iri, ingin seperti dia. Kedua, iri kepada orang berharta yang punya duit, punya aset, dan dia dermakan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Kita harus iri. Iri pada ahli ilmu, iri pada ahli harta, tapi semuanya dipakai di jalan Allah. Yang terakhir,
Kira-kira L apa ya? Licik. Pernah dengar kata licik? Kalian jangan salah menempatkan. Beberapa kali saya ada laporan dari kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Masih lihat kan? Awal 1, awal 2, awal 3 hingga kondisi 1. Ada apa? Itu Ustaz licik. Aku dilicikin. Kalian suka salah pakai kata licik. Licik apa arti licik? Licik itu curang, suka menipu, culas, curang. Dan orang seperti ini hanya tinggal diganti jadi licin, leur, kawas belut, karena dia culas. Ya, sikap seseorang yang suka menipu, curang. Curang itu suka mengurangi takaran. Licik suka mencuri garis star. Orang licik nyebelin. Orang licik menyebalkan. Mau punya teman orang licik? Mau teman orang cilik? Harus, karena itu dianjurkan syariat. Kita bergaul dengan orang cilik dalam arti fakir, miskin, harus supaya melembutkan hati dan wasilah kita untuk menolong mereka. Tapi kalau berteman dengan orang licik, jangan. Pasti kalian tidak akan tahan. Kalau nggak mau berteman dengan orang licik, kalian jangan jadi orang licik. Prinsipnya, bersihkan hati kita dari sifat tengil. Ulangi, akhlak kita terbagus dengan cara membersihkan diri dari sifat tengil. Apa arti tengil? Mau jadi orang tengil? T yang pertama, E, NG-nya, I-nya, L-nya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selepas ini akhlak santri kitab Cimahi makin mulia. Ucapan, sikap dan perbuatannya seluruhnya tergolong akhlakul mahmudah wal karimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Kepada Syekh Pugiono saya kembalikan pengaturan acaranya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.